kurang gede nanti saya baru slideshow-in. Nah, judulnya pengendalian proses, terutama dalam produksi ya. Kalian bayangin dulu. Pabrik, atau misalnya restoran, atau misalnya periksa dokter, kayak gitu. Atau kurir kirim-kirim. Tapi dikendalikan semua prosesnya itu pakai statistik, gitu. Nah, saya mau tanya dulu, menurut kalian statistik itu apa sih? Nggak apa-apa. Salah benar mah nggak akan saya hakimi. Yang saya hakimi kalau misalnya nggak jawab, nah itu baru. Statistik apa sih yang kalian setahu yang kalian tahu? Apa itu dan apa gunanya gitu? Halo? Kayak semacam data, Pak. Data untuk kita analisa di ke depan. Data gimana? Data apa aja tuh? Data-data yang dibutuhkan buat dianalisa dari periode-periode sebelum. Contoh datanya apa aja, Moses? Mungkin bisa kayak perbandingan gitu, Pak, datanya. Boleh lebih nyata? Misalnya statistika tentang apa yang pernah kamu hadapin di dunia nyata, misalnya statistika tentang apa? Apa yang dilihat? Misalnya data tentang apa? Misalnya, Misalnya data statistik peningkatan kasus COVID gitu, Pak. nah, oke. Peningkatan kasus COVID. Gitu ya. Kenapa kira-kira itu dilakukan? Kenapa orang harus perlu banget bikin statistik tentang peningkatan COVID misalnya di kota Bandung per bulan, kira-kira gimana? Nah, kira-kira itu kenapa sih harus dilakukan? Pak, saya mau nyoba jawab. Nggak boleh, ya. Mungkin ini untuk perbandingan Pak dari bulan-bulan sebelumnya. Perbandingan dari bulan sebelumnya yang dipakai itu, kemudian perbandingan itu akan dipakai untuk apa? Perbandingannya tuh dipakai untuk Misalnya kamu dari sisi pemerintah kota nih, pemerintah kota Bandung, terus ngeliatin, meningkat ya Januari, Februari, Maret, begitu naik terus. Kira-kira kamu pakai data bahwa itu meningkat dan berapa persennya itu kamu akan gunakan sebagai dasar untuk ngapain? Buat ngambil tindakan selanjutnya, Pak. Kalau misalnya datanya naik, bisa ngelakuin misalnya kayak PPKM gitu. Tapi kalau misalnya datanya turun, mungkin bisa diturunin level PPKM. Ya, salah satunya itu ya. Terima kasih untuk Moses, terima kasih untuk dia juga. Ya, salah satunya itu. Misalnya kalau kita mengambil data statistik tentang peningkatan COVID bulan kayak gitu. Kita kan nih kayak kuliah semester depan nih, ini kan semester pendek ya. Semester depan katanya udah mulai mau onsite kayak gitu. Tapi ya tergantung sama PPKM juga. Makanya nggak pernah ada keputusan yang akhirnya bisa benar-benar kayak, yuk total onsite, walaupun keputusannya gitu ya. Tapi tetap aja ada penyesuaian. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keputusan pemerintah kayak gimana gitu. Nah, pemerintah itu kan akan memutuskan PPKM kah lagi atau gimana atau level berapanya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan orang survei. Survei kondisi COVID peningkatannya atau penurunannya bagaimana gitu. Pengendaliannya kayak apa? Apakah terus misalnya dilihat kondisi-kondisi orang seperti apa? Apakah kebanyakan kayak saya masih bisa sangat sehat kayak begitu, cuma ya harus isoman kayak gitu. Kesel saya juga bete, bosan. Atau kayak dulu. Makanya gini, kalau kalian bisa pikirkan ya, pasti bisa mikir. Cuma maksudnya kalian bisa ingat zaman dulu yang namanya COVID tuh menyeramkan sekali. Orang meninggal hampir tiap hari kita dengar. Kayak gitu.
Tapi sekarang akhirnya gini, ada keputusan misalnya make vaksin. Terus pemerintah beli vaksin dan segala macam, walaupun ada berbagai macam teori konspirasi soal itu, tapi saya nggak mau bahas itu di sini. Tapi istilahnya dengan adanya vaksin itu, kita sudah meningkatkan antibodi dan segala macam, sehingga ketika ada lagi, atau misalnya ya memang penyakitnya sendiri, virusnya memang sudah bermutasi sampai, dan kitanya juga sudah menyesuaikan diri gitu misalnya, sampai akhirnya bahkan kasus COVID pun sebenarnya jarang lagi di sini. Dan ketika ia ada pun, yang meninggalnya pun sangat jarang terdengar. Orang-orang jadi makin lebih berani, makin nggak peduli gitu misalnya tentang COVID. Walaupun ya seperti kalian bisa lihat di saya ya, ternyata masih ada kan kayak gitu. Cuma ya melihat saya hahaha kayak begini juga, kalian kan nggak akan takut gitu kan. Ya paling takut apa? Takut harus diisolasi aja kayak begitu, bukan takut mati gitu kan. Tapi kemarin-kemarin kan takutnya gitu. Nah, berarti kalau dari cerita saya, bisa dibilang kalau keputusan PPKM seperti itu tuh kan berdasarkan data statistik. Nah, sekarang saya mau nanya dulu sedikit teknis tentang statistik. Statistik itu sebenarnya data yang diambil dari mana? Misalkan kalau statistik mengenai peningkatan COVID kayak begitu. Itu tuh misalnya kalau kalian pemilu misalnya ada quick count kayak gitu. Itu tuh lebih statistik lagi tuh. Nah, itu nunjukin sifatnya statistik tuh diambilnya dari apa? Pernah dengar nggak? Kalau kita mau bikin statistik, ngambil apa dari mana? Dari survei, Pak. Iya, surveinya itu harus perlu apa tuh, Alex? Data, Pak. Datanya itu Big data. Big data. Big data itu betul. Big data itu istilahnya adalah data yang dikumpulkan dari semua orang dan segala macam tentang spesifikasi tertentu, misalnya cara dia berbelanja, dia kalau belanja berapa banyak dan segala macam. Tapi apa ciri khas dari statistik itu? Petunjuknya, populasi sama sampel. Mana yang hubungannya sama statistik? Sebenarnya dua-duanya ada hubungannya, tapi istilahnya statistik itu harus punya populasi atau harus punya sampel? Populasi bukan sih, Pak? Kalau populasi itu pasti dimiliki oleh semuanya gitu. Jadi ya baik, terima kasih ya Tin. Terima kasih semua juga. Jadi saya mau jelasin gini. Populasi itu adalah semua penduduk Indonesia gitu. Atau misalnya populasi itu adalah semua penduduk Kota Bandung. Kalau mau ngomong statistik peningkatan COVID misalnya kayak begitu, ya mungkin istilahnya ngomongnya adalah dia catat semua kasus COVID yang ada. Jadi itu benar-benar kayak sensus. Bedain ya. Kalau sensus itu beneran ngambil dari populasi datanya langsung. Nah, tapi kalau statistik itu misalnya kayak yang tadi saya bilang statistik mengenai quick count. Kalian kan bisa lihat ya kalau misalnya quick count tuh ya suka ada di TV, misalnya pemilu. Pemilunya belum selesai, tapi udah lihat persen kayak gitu kan. Berapa persen pasangan yang mana yang nomor 1 dan segala macam. Itu dari keseluruhan belum. Kalau pemilu, quick count itu kan artinya dari keseluruhan belum? Atau udah keseluruhannya? Quick count ya. Betul. Nah, namanya juga quick count. Quick count tuh ngitung cepet. Ngitung cepet itu ya ini, nggak apa-apa saya agak sedikit lama di sini. Quick count itu kan istilahnya ngitung cepet. Yang namanya ngitung cepet, nggak mungkin semuanya yang udah selengkap-lengkapnya dihitung. Pasti dia ngambil sampel. Nanti kalian juga yang skripsi dan segala macam pasti akan ngadapin yang namanya sampel. Gitu. Populasi itu adalah semuanya, tapi sampel itu diambil untuk dilihat apakah kira-kira sampel ini bisa kemudian memberikan informasi yang mewakili populasi itu. Gitu.
Jadi dilihat sampel dari daerah ini yang udah masuk, sampel dari daerah ini yang masuk. Oh, di daerah ini lebih cenderungnya bapak sama bapak siapa atau ibu sama ibu siapa kayak gitu kan pasangannya seperti itu gitu kan. Segala macam. Nah, akhirnya nanti kelihatan quick count-nya hasilnya sepertinya yang ranking 1 berapa, tapi itu kan belum tentu benar. Walaupun akurasinya bisa aja tinggi, tapi kan namanya juga itu sampel untuk mewakili populasi gitu. Nah, statistik itu adalah ketika kita mau ngelihat data dari sebagian yang kita lihat, yaitu sampel, yang kita harapkan bisa mewakili informasi yang kita mau tahu tentang satu populasi gitu. Nah, kalau kayak gitu sekarang di dalam bisnis, di dalam perusahaan kalian, ini tuh kira-kira penggunaan statistik itu untuk apa? Di sini namanya pengendalian proses dengan statistik. Kira-kira mau dipakai buat apa tuh? Bayangin petunjuknya ini aja di petunjuknya adalah ya pabrik sepatu misalnya kayak gitu. Berarti kita perlu ngelakuin statistical process control ini untuk apa kira-kira? Kalau buat ngambil suatu keputusan gimana, Pak? Ya, keputusan tentang apa, Irawan? Ya kan, saya nangkepnya gini, Pak. Kalau misalkan data statistiknya, kalau ternyata ada trial dan error gitu. Nah, biasanya kan kita akan ngelihat data statistiknya apa yang kurang dan harus diperbaiki gitu, Pak. Terus buat ngambil keputusannya gimana gitu. Betul, ada hubungannya antara sebuah proses yang harus diperbaiki. Ini namanya pengendalian proses dengan statistik. Pasti nanti ngelihat prosesnya udah betul atau belum, dan akhirnya akan berujung pada keputusan harus ngelakuin apa supaya prosesnya ini jadi lebih baik kayak gitu. Tapi secara sederhananya ini dilihat dari apa? Misalnya kita mau tahu nih, ini prosesnya udah balik, udah bener belum, atau apa kualitas produknya udah bagus atau belum? Biasanya statistiknya apa? Terus pakai apa, Irawan? Nah, apa yang dilihat? Data mengenai apa berarti? Kalau perusahaan sepatu, pabrik sepatu. Ayo, perusahaan sepatu berarti kalau kita mau tahu pabrik sepatu kita bagus atau enggak sih? Nah, berarti kita lihat apanya, Irawan, coba? Atau mungkin yang lain mungkin mau. Mungkin karakteristik kualitasnya, Pak. Secara sederhana gimana, dia? Karakteristik kualitas itu ngelihatnya kayak gimana? Kalau kita mau tahu pabrik kita udah ngasilin produknya udah prosesnya udah baik atau belum, kita berarti ngelihat apa ini? Sepatunya kita lihat secara statistik sepatunya apa? Betul-betul hubungannya sesuai apa berhubungan dengan kualitas tadi deh. Berarti apa? Sepatunya sederhana aja. Banyak yang beli. Bukan, belum. Ini masih di pabrik. Oh, masih di pabrik. Masih di pabrik. Layak atau tidak mungkin? Hah? Layak. Layak atau tidak? Hmm. Oke, dengan kata yang lebih sederhananya apa? Produknya sesuai spesifikasi atau enggak produknya produk berhasil atau produk gagal, produk cacat atau produk yang emang benar. Kan bisa aja kan produk sepatunya tuh bagus sesuai yang dimau, tapi ada juga yang kurang-kurang gitu. Kayak apa kemarin ya apa namanya? Saya berkesempatan untuk menemani beberapa mahasiswa pergi ke Citose. Waktu itu ada kayak apa namanya? Bukan dudukan sofa ya, tapi apa sih dudukan yang kayak kursi yang empuk gitu tapi nggak ada sandaran gitu. Pokoknya dudukan kursi gitu. Itu ada masuk produk cacat. Padahal kita lihat pemasangan kulitnya itu pas,
habis itu jahitannya rapi dan segala macam. Kenapa tahu-tahu dibikin produk cacat? Ternyata pas dilihat kita ngelihat itu ada titik sekecil ini kayak semacam tip X. Titik sekecil ini ada semacam tip X di belakang bagian bawah yang nggak kelihatan sama sekali sama orang yang bakal beli juga nggak akan kelihatan. Tapi benar-benar ini sekecil ini nih. Ini nih saya bermaksud membuat ukuran titik itu di lubang antara telunjuk sama jempol saya ini dua. Setitik ini. Sekecil itu. Nih saya aja mata saya nggak kelihatan gitu kan masuk situ. Nah itu sekecil itu disebut produk cacat. Nah jadi statistik itu akan digunakan untuk lihat selama bikin sepatu tadi atau selama bikin kursi itu berapa persen produknya bisa dipakai gitu ya kayak pakai atau berapa persen produknya reject cacat gitu. Nah tapi apakah artinya itu tiap hari harus diliatin? Ya artinya nggak ada yang diproduksi dong. Misalnya kita sehari produksi 1000 sepatu, 1000 pasang sepatu. Semuanya bakal diambilin gitu, 1000 satu-satu diliatin kayak gitu, enggak. Pasti dari berbagai shift kayak gitu dilihat beberapa. Nah, habis itu dari itu diambil sampelnya, dikumpulin. Dari sampel yang dikumpulin itu, berapa persen yang bisa dipakai, berapa persen yang harus reject. Gitu. Nah, itu makanya statistik dipakai di situ gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya geser? Atau saya nanya? Tadi saya udah jawab sih sebenarnya. Tapi menurut kalian kenapa harus diambil sampel dan bukan lihat semuanya? Tadi saya udah jawab. Tapi saya mau tahu aja, kalian relate nggak bahwa dari sepanjang lini produksi harian itu sepatu, untuk bisa tahu sepatunya secara statistik data sepatunya itu lebih banyak yang bisa dipakai atau enggak, mereka bakal ngambil sampel, bukan ngambil semuanya. Kenapa? Ini bagian apa sih namanya kalau di manajemen kualitas? Masih ingat nggak? Manajemen kualitas itu kan ada 4 ya biaya kualitas tuh ada 4. Pertama adalah biaya preventif, mencegah terjadinya kerusakan. Kedua adalah biaya appraisal atau pemeriksaan kalau ada kerusakan. Terus ketiga adalah biaya kerusakan internal, yaitu kalau emang tidak terjadi produk yang rusak atau yang reject internal ya artinya keluar biaya lagi tapi masih di internal. Sama keempat adalah biaya kalau kerusakannya terjadi ketika udah terjadi disebar ke pasar gitu. Nah itu biayanya gede banget karena nggak akan tahu kita orang nggak sukanya kayak bagaimana kalau mereka ternyata dikirimin produk yang reject gitu, produk gagal, misalnya produk rusak. Nah berarti kalau kayak gini ngambilin sampel untuk tahu sebenarnya berapa persen produk yang bisa dipakai, berapa persen produk yang reject, itu bagian mana tuh kira-kira? Kata kuncinya ngeliatin. Quality control pun. Itu semua quality control. Tapi dari 4 itu mana? Preventive, appraisal, internal failure, atau external failure gitu. Itu kan semuanya biaya yang keluar kalau kita mau mengendalikan kualitas. Yang mana Mas? Nggak ada di slide ini karena adanya di slide-nya manajemen kualitas. Prevent kali ya Pak? Preventive. Kenapa? Preventive. Oke. Atau yang internal. Oke. Nah, sebenarnya baik, terima kasih. Sebenarnya yang benar adalah appraisal kayak gitu ya. Karena appraisal tuh meriksain gitu kan. Meriksain gitu kan. Ini udah benar atau belum. Kalau preventif tuh lebih kayak gini. Kita ngelatihin orang-orang supaya orang-orang nggak bisa bikin kesalahan banyak-banyak. Nah, itu artinya apa? Ngasih training, ngasih pelatihan, ngasih
pengetahuan. Nah, itu namanya biaya preventif. Kalau biaya internal failure artinya apa? Kalau udah cacat artinya diperbaikin kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk mau ngeliatin kira-kira mana yang bagus, mana yang reject, itu adalah bagian appraisal, pemeriksaan. Mungkin di otak saya ada bayangannya selalu ini. Kalian pernah tahu yang namanya crash test dummies? Apa boneka-boneka yang di jidatnya tuh ada lingkaran hitam kuning, lingkaran yang bagi 4 hitam kuning kayak gitu, biasanya ditaruh di mobil yang dites ditabrakin ke dinding untuk ngetes apakah airbag-nya berfungsi atau tidak. Nah, itu bagian pengetesan, appraisal itu. Sama pun di statistik ini juga itu lebih cocok ke seperti itu. Apakah nantinya bakal diperbaikin kalau yang cacat? Itu nggak tahu, itu keputusan nanti gitu. Tapi kan harus lihat dulu, kerusakannya itu udah kayak gimana, kerijekannya itu kayak gimana, bisa diperbaiki nggak, kayak begitu. Nah, baru itu masuk ke internal failure. Tapi kalau ininya sendiri, pengendalian di sini sendiri, ini lebih masuk ke appraisal tentang statistik ini. Oke, saya geser dulu ya. Nah, secara teori, statistical process control itu adalah sebuah proses yang kita pakai untuk bisa mengawasi gitu. Nah, itu kata kunci lagi ya, mengawasi gitu. Mengawasi standar prosesnya itu sendiri dengan melakukan pengukuran dan juga tindakan perbaikan ketika produk atau jasa lagi dibikin kayak gitu. Ya istilahnya ujung-ujungnya pasti ada keputusan mau memperbaiki sesuatu. Itu baiknya masuknya ke internal failure juga. Jadi sebenarnya ya nggak pasti banget di appraisal, cuma kan istilahnya kita meriksain itu appraisal, kalau kita perbaikin artinya itu internal failure. Karena ini asumsinya produknya belum keluar kan, masih lagi diproduksi gitu. Makanya ini antara dua, appraisal atau internal failure, atau dan internal failure dan appraisal gitu ya. Proses ini digunakan untuk mengawasi standar dengan melakukan pengukuran dan tindakan perbaikan ketika produk, barang atau jasa sedang diproduksi. Kenapa hal ini masuk hal yang strategis? Menurut kalian kenapa? Kita kan belajarnya strategi operasi. Kenapa penggunaan statistik untuk bisa memeriksa semuanya kayak gitu masuk sesuatu yang strategis? Kata kunci strategis itu kan contohnya jangka panjang. Kata kuncinya adalah jangka panjang. Nggak apa-apa, nggak terlalu nyambung juga. Cobain. Mungkin buat nanti ke depannya nggak ada lagi kesalahan yang sama, atau misalkan nanti produknya lebih disempurnain lagi gitu loh, Pak. Oke, baik Stella. Makasih. Ya, intinya secara sederhana kayak gitu ya. Jadi misalnya gini, cara termudah memang kalau penelitian tuh lebih dari, walaupun mungkin pengalaman saya menunjukkan banyak mahasiswa saya, banyaknya pengen penelitiannya kualitatif. Tetapi yang lebih akurat biasanya kuantitatif. Dan justru walaupun formulanya sulit, tapi lebih cepat dilakukan tuh kalau kuantitatif. Dan dengan statistik ini, semua bisa dikuantifikasi mengenai kualitas proses kita tuh bisa dikuantifikasi dengan mengambil sampel dan melihat secara statistik apakah produk kita tuh banyaknya bagus atau reject. Dan dengan begitu kita bisa memutuskan apa yang harus diperbaiki supaya kualitas kita bertambah. Dan itulah yang akhirnya akan benar-benar membawa kita mengubah proses jadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga secara jangka panjang kita akan mengalami peningkatan ya, kira-kira seperti itu secara sederhananya gitu ya. Betul yang kata Stella. Oke, kalau kayak gitu saya lanjutkan ya. Nah, dengan adanya statistik itu, kita butuh yang namanya sebuah peta kendali. Ya, karena semua harus divisualisasikan dengan sebuah grafik gitu. Bagaimanapun angka itu suka susah ya kalau misalnya benar-benar dalam bentuk angka ya. Oleh karena itu ya, kalian boleh tuh beli, ada buku judulnya Storytelling with Data gitu. Storytelling with Data itu gimana caranya bikin data yang angka-angka itu jadi lebih bersahabat di mata gitu.
lebih enak menunjukkan kondisi yang kalian hadapi itu seperti apa. Nah, pentingnya peta kendali ini adalah kalian dapat hal visual yang menunjukkan kondisinya tuh seperti apa. Nanti ada gambarnya. Peta kendali ini adalah sebuah hal yang akan menunjukkan batas-batas hasil seperti apa yang bisa diterima dan hasil seperti apa yang reject. Berarti hasil seperti apa yang kemudian membuat kita mengambil keputusan untuk memperbaiki sebuah proses gitu. Nah, di sini secara teori ada tulisan gini. Sebuah proses akan beroperasi dalam batas kendali statistik, tetapi apabila variasi ini terjadi karena penyebab alami. Maksudnya apa, Pak? Variasi itu apa? Sekarang saya tanya deh. Kalau kalian disuruh punya kebiasaan rutin, misalnya, lari, jogging, 1 jam tiap pagi. Jaraknya sama nggak tiap hari? Atau misalnya gini, kalian rutin jogging kelilingin kompleks kalian sekali muter. Waktunya sama nggak tiap hari? Kemungkinan enggak. Nah, tapi yang menyebabkan perbedaan waktunya itu dengan catatan kalian lagi nggak sakit ya. Kondisi kalian tiap harinya itu sama. Sehat, kecepatannya sama, nggak buru-buru, emang kalian rutinnya gitu. Tapi begitu pun tiap hari, jarak yang kalian tempuh dalam 1 jam atau waktu yang kalian pakai untuk mengitari kompleks rumah kalian, nggak mungkin sama tiap harinya. Kira-kira kenapa tuh? Penyebabnya apa aja? Mungkin dari nyapa tetangga dulu atau apa gitu Pak, jadi beda-beda waktunya. Bisa nyapa tetangganya mungkin sambil dada gitu juga ya. Tapi biasanya sambil dada itu artinya walaupun itu nggak mengambil waktu kamu banyak-banyak, tapi itu bisa aja memperlambat kamu. Terus apa lagi kira-kira? Ada tukang sarapan apa tukang kupat tahu gitu Pak lewat. Oh, itu artinya itu lagi berhenti banget. Kira-kira kalau lagi lari gitu, lagi lari konsisten gitu. Apa-apa lagi? Sambil ngedada menurut saya itu masuk penyebab bisa melambat gitu. Tapi apalagi kira-kira? Tali sepatu mungkin Pak. Bisa jadi tali sepatu ternyata agak longgar. Atau bahkan misalnya gini, cuacanya beda dikit sehingga kamu agak-agak misalnya menyesuaikan diri kayak begitu. Mungkin kemarin lebih dingin jadi lebih lambat larinya. Mungkin hari ini lebih nggak dingin jadi lebih bisa cepet, bisa aja. Kayak gitu. Atau baju yang kalian pakai ya mempengaruhi mobilitas kalian karena walaupun dua-duanya baju olahraga, bisa aja kenyamanannya beda. Misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau konsisten, walaupun waktunya beda atau jaraknya beda, kalian terima-terima aja. Yang nggak kalian terima adalah gini, yang nggak Stella atau yang lain nggak terima adalah gini. Misalnya setiap hari, 1 jam, itu bisa nyampe misalnya, anggap aja 6 kilo. Dalam 1 jam bisa nyampe 6 kilo. Kalau ternyata suatu hari, kamu lari 6 kilo, waktunya 3 jam, dan saya tahu itu, padahal tiap hari kalian lari 6 kilo cuma 1 jam, saya pasti mikirnya enggak. Atau misalnya kayak yang Stella bilang tadi, kebanyakan makan bubur nih misalnya, berhenti dulu makan bubur atau apa, atau kepleset, atau kecelakaan, atau apapun itu, yang akhirnya yang biasanya 1 jam 6 kilo, sekarang 3 jam 6 kilo. Atau ada sesuatu yang aneh. Nah, artinya apa? Ada sebuah penyebab yang tidak alami. Gitu ya. Kalau tiap hari kalian 6 kilo, 1 jam 5 menit, 1 jam 2 menit, 59 menit, 1 jam 1 menit, itu kayaknya kalian nggak akan pusing. Beda-beda, tapi ya